Halo semuanya, perkenalkan aku Tita, mahasiswi Sarjana Gizi. Di video ini, aku akan membahas topik penting terkait interaksi obat dengan status gizi pada obesitas. Kenapa ini penting? Karena pada orang yang mengalami obesitas, cara tubuh merespon obat itu akan berbeda, yang bisa menyebabkan ketidakefektifan, bahkan efek samping yang serius. Nah, obesitas bukan hanya kelebihan berat badan, tetapi merupakan salah satu kondisi metabolis kompleks yang mengubah cara obat bekerja dalam tubuh. Obat akan bekerja melalui fase farmakokinetik, yaitu melalui penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi, yang semuanya akan terganggu. Nah, pada tahapan penyerapan obat bisa terganggu karena pada obesitas terjadi peningkatan motilitas usus dan pH lambung yang lebih basah. Selain itu, pada tahapan distribusi akan berubah karena massa lemak yang besar membuat penyerapan obat lipofilik atau obat yang larut dalam lemak dalam tubuh itu semakin meningkat. Selain itu juga metabolisme juga akan mempengaruhi hati karena berubah karena perlemakan hati dan peradangan kronis. Selain itu, kinerja ginjal juga akan menurun akibat adanya komplikasi dari berbagai penyakit seperti diabetes maupun hipertensi. Nah, dalam tubuh, obat itu ternyata tidak bisa bekerja secara bebas. Mereka akan terikat pada protein plasma seperti albumin dan alpha-1 asid glycoprotein atau AAG. Ternyata pada penderita obesitas, kadar AAG itu akan meningkat akibat adanya proses peradangan kronik rendah, yang ini akan berdampak pada meningkatnya ikatan obat, sehingga frasi bebas obat itu berkurang dan efektivitas bisa menurun. Selain itu, untuk obat-obatan basah seperti propranolol atau antidepresan akan sangat krusial. Nah, makanan tinggi lemak ternyata juga dapat terhadap efektivitas obat, di mana makanan tinggi lemak dapat meningkatkan atau menghambat penyerapan obat tertentu. Makanan berlemak bisa meningkatkan penyerapan obat lipofilik seperti limfastatik, tetapi juga bisa menghambat metabolisme obat di hati, sehingga kadar obat meningkat dan efek sampingnya juga akan meningkat. Pada pasien obesitas yang kadang punya pola makan tinggi lemak atau tinggi gula, interaksi ini akan signifikan dan bisa mengganggu penyerapan atau kinerja obat tersebut. Obesitas sering dikaitkan dengan malnutrisi tersembunyi, yaitu kelebihan energi dan kekurangan zat mikro. Kekurangan protein ternyata bisa menurunkan kadar albumin, dan ini bisa mempengaruhi ikatan obat dalam darah. Oleh karena itu, pada konsumsi obat sebaiknya tidak dibarengi dengan minum susu dan konsumsi antibiotik seperti tetrasiklik. Hal ini akan menghambat penyerapan obat karena obat akan terikat oleh kalsium. Orang dengan obesitas sering mengalami polifarmasi, yaitu penggunaan banyak obat sekaligus karena penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, ataupun dislipidemia. Ternyata 50% pasien obesitas berat mengalami potensi interaksi obat. Resiko interaksi meningkat pada pasien dengan lebih dari 5 obat dan komorbiditas seperti hipertensi dan diabetes. Interaksi ini bisa memperparah gangguan metabolisme atau mengganggu penyerapan zat gizi. Obesitas sangat mempengaruhi cara tubuh menyerap dan menggunakan obat. Status gizi seperti kadar protein dalam tubuh, inflamasi, kronik, dan massa lemak harus jadi pertimbangan penting dalam terapi obat yang dijalankan. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dosis berdasarkan berat badan, massa lemak, dan fungsi ginjal ataupun hati. Selain itu, pemantauan status gizi juga harus dilakukan secara berkala. Selain itu juga, kita dapat melibatkan apoteker klinis untuk menghindari interaksi obat yang bisa merugikan. Sekian video dari saya, sekian video dari aku. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini agar makin banyak yang paham terkait dengan pentingnya interaksi obat dalam konteks status gizi obesitas. Dah.